Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ketiga, kali ini kita akan membahas penggunaan kata huna dan hunaka wa hunaka. Huna wa hunaka. Wa di sini artinya dan ya. Jadi saya kali ini akan membahas di pertemuan ketiga ini penggunaan huna dan hunaka. Huna artinya di sini dan hunaka artinya di sana. Huna dan hunaka. Dan pada pertemuan kali ini selain kita akan membahas penggunaan huna dan hunaka, kita juga akan membahas tentang kapan kita menggunakan alif dan lam pada benda. Kita tulis dulu ya, huna. Sekarang kita terapkan, kita sebutkan dulu kosakatanya. Kosakatanya kita pakai di sini meja. Meja bahasa Arabnya maktabun. Maktabun artinya meja. Maka ketika kita ingin menyebutkan bahwasanya meja itu ada di sini letaknya, maka cara penggunaannya seperti ini. Kita sebutkan, kita ingin di sini ya, di sini ada meja. Di sini kita tulis saja seperti ini. Huna dan baru kita tulis bendanya. Huna maktabun. Jadi caranya seperti ini ya. Ketika bendanya itu ada di sini posisinya huna, maka kita tulis huna terlebih dahulu dan selanjutnya kita sebutkan dan kita tulis bendanya, maka menjadi huna maktabun yang artinya di sini. Nah, di sini otomatis nanti ada terjemahan ada ya, walaupun tidak ada kosakata bahasa Arab ada di sini. Hanya ada kosakata di sini dan meja, tapi otomatis ketika kita terjemahkan artinya di sini ada meja. Paham ya? Dan bagaimana ketika bendanya ada di sana? Maka mudah ya, yang saya garis bawahi ini tinggal kita ubah menjadi hunaka. Paham ya? Maka menjadi hunaka maktabun. Hunaka maktabun. Sangat mudah ya. Jadi ini cara penggunaan huna dan hunaka. Jadi kita sebutkan bendanya terlebih dahulu dan setelah itu baru kita sebutkan atau kita tulis bendanya. Jadi kita tulis dulu hunaka atau huna, habis itu baru sebutkan atau kita tuliskan bendanya, dan otomatis nanti ini artinya adalah di sana ada meja. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya tadi saya sudah menyebutkan di awal bahwasanya di judul ini, di judul huna dan hunaka, kita juga akan mempelajari kapan suatu benda menggunakan huruf alif dan lam. Kapan suatu benda menggunakan huruf alif dan lam. Jadi cara penggunaannya adalah seperti ini ya.
Jadi ketika bendanya ini disebutkan di awal. Kalau ini kan artinya, kita dari yang atas dulu ya. Kalau yang atas ini kan artinya di sini ada meja. Nah, bagaimana kalau terjemahannya dibalik? Meja itu di sini. Nah, jadi mejanya yang disebut pertama kali. Meja itu di sini. Maka caranya seperti ini. Maka kita tulis alif lam al-maktabu. Al-maktabu. Al-maktabu huna. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya bendanya ada di akhir kalimat, maka penyebutannya seperti ini. Huna maktabun. Tanpa alif lam. Dan bentuknya masih bentuk aslinya. Dan ini pakai tanwin. Jadi kita menyebutnya pakai tanwin. Maktabun. Huna maktabun. Maka ini nanti artinya di sini ada meja. Tapi ketika bendanya ini diletakkan di awal, maka harus kita beri namanya alif dan lam. Harus ada huruf alif dan huruf lam yang menyambung dengan benda, maka menjadi al-maktabu. Dan yang harus kalian perhatikan di sini, suatu benda itu kan aslinya bahasa Arabnya bun, ada tanwinya, maktabun. Ketika menggunakan alif dan lam ini, maka tanwinnya hilang, maka menjadi al-maktabu. Bukan al-maktabun, tapi al-maktabu. Baru kita tulis keterangannya huna, seperti itu. Jadi kita ulangi lagi ya agar lebih paham. Jadi ketika bendanya kita sebut di akhir, maka penyebutannya seperti ini. Huna maktabun, atau seperti ini. Ketika kita ingin menerjemahkan bahasa Indonesia dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, Indonesianya di sini ada meja, maka penulisannya seperti ini ya. Huna maktabun, dan jangan lupa kasih tanwin, maktabun. Dan ketika kita terjemahannya dibalik menjadi meja itu ada di sana, maka bendanya ini kita letakkan, yang tadinya di akhir kita letakkan di awal kalimat. Dan jangan lupa ketika bendanya di awal kalimat menggunakan alif dan lam. Dan ketika bendanya sudah menggunakan alif dan lam, jangan lupa bunyinya, tanwinya dihilangkan, maka bunyinya menjadi al-maktabu, bukan al-maktabun. Dan setelah itu baru ditulis huna. Maka terjemahan dari al-maktabu huna adalah meja itu. Jadi penggunaan alif lam ini ketika diterjemahkan ke Indonesia ini udah otomatis nanti ada tambahan terjemahan itu. Padahal itu, kata itu di kalimat ini nggak ada bahasa Arabnya. Tapi ketika penggunaan alif lam, maka udah otomatis ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi meja itu ada di sana, begitu. Maka yang kalimat kedua juga demikian sama ya. Hunaka maktabun. Ketika bendanya kita letakkan di awal, maka jangan lupa kita pakai alif dan lam. Al-maktabu. Al-maktabu. Dan jangan lupa tanwinnya dihilangkan menjadi bu. Al-maktabu. Ya, pakai alif lam. Dan baru kita tulis hunakanya di akhir kalimat. Hunaka. Seperti itu. Paham ya teman-teman? Jadi di pertemuan kali ini, di pertemuan ketiga, kalian sudah mendapatkan kaidah bagaimana cara penggunaan kata huna dan hunaka diterapkan pada benda. Dan di judul huna dan hunaka ini pun
kalian mengetahui cara penggunaan alif dan lam pada benda. Jadi ketika bendanya diletakkan di awal seperti ini, maka alif lamnya ditulis dan tanwinnya dihilangkan seperti itu. Dan sebagai catatan untuk terakhir ya, untuk huna dan hunaka tidak ada jenis mudzakkar dan muannasnya. Jadi huna dan hunaka ini bisa digunakan di dua jenis benda. Mau bendanya mudzakkar, mau bendanya muannas, bisa diterapkan di kedua-duanya seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak telah menonton. Dan apabila kalian tertarik dengan video ini, mohon like dan subscribe. Dan apabila ada yang mau bertanya, silahkan ditulis di kolom komentar. Yang ingin berdiskusi juga silahkan ditulis di komentar. Insya Allah akan saya tanggapi satu persatu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.